Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bergabung di ibadah doa malam GMI Immanuel Jakarta pada hari ini tanggal 9 September tahun 2020. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan bersahati berdoa pada malam hari ini walaupun dari rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya Roh Kudus menyatukan hati kita semua. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk menenangkan hati kita sebelum ibadah doa malam hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami datang Tuhan di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin di dalam ibadah doa ini, sehingga hati kami sungguh-sungguh terarah, hati kami sungguh-sungguh fokus hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita menaikkan ucapan syukur kita melalui pujian Kami Naikkan Syukur. Jemaat, kami persilahkan duduk. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita naikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan atas pemeliharaannya di dalam hidup kita secara pribadi, di dalam keluarga kita, usaha maupun pekerjaan kita, dan juga di dalam pelayanan kita. Mari kita sama-sama buka suara berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami datang dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa apa yang kami syukurkan di hadapan-Mu bukan sekedar dengan hal-hal yang menyukakan hati kami. Tapi kami tahu ada hal-hal yang mendukakan hati kami yang Tuhan izinkan terjadi. Dan bisa kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan untuk hal itu kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau hadir di tengah-tengah semua pergumulan kami secara pribadi. Di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Di tengah-tengah usaha, bisnis, pekerjaan kami dan juga di dalam pelayanan kami. Semuanya itu
ada pada saat ini sebagaimana adanya. Kami akui, kami sadar bukan karena kami kuat dan gagah dan kami hebat, tetapi semuanya adalah karena kasih karunia, anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih Bapa. Terimalah doa syukur kami ini Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita datang ke hadapan Tuhan dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, dan mari sama-sama kita mohon akan pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami pada saat ini datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami mengakui Tuhan, bahwa seringkali di dalam kehidupan kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan, dengan segenap perasaan, dengan segenap akal budi kami, ya Tuhan. Kami juga mengaku, ya Tuhan, bahwa seringkali di dalam hidup ini, kami juga gagal untuk mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ya Tuhan, mohon kiranya anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan di atas kayu salib itu, yang membasuh kami sekali lagi, yang membersihkan kami sekali lagi, sehingga kemudian kami disegarkan, dipulihkan, dan kami mendapatkan kehidupan yang baru, untuk kami boleh hidup, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dengar seru dan doa kami ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-32, ayat yang kedua, berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu." Tuhan memberkati kita. 亲爱的弟兄姐妹们，晚上好。今天在晚祷会当中，我们有几项事情要一起来开声祷告。这个时候，我们要为做印尼国家这个肺炎病毒的传染来祷告，让我们印尼国家的百姓能够一起同心来遵行我们政府所规定的规条，就是要我们戴口罩，要我们多洗手，要我们保持距离，让我们大家可以同心一起来合作，让这个病毒不传染的更多人被这个疾病所传染，这个疾病可以更早的停止，让我们可以过做一个正常的生活。我们一起开声祷告。慈悲天父来到你的面前，我们这一次仰望你，特别将我们印尼国家摆上，让我们印尼国家政府及人民大家都可以一起同心来遵照我们国家所规定的规条，就是要我们在出门的时候，我们需要戴口罩，我们需要多洗手，我们更需要保持距离。神啊，但是有许多人在这一方面，他们不愿意遵守，还硬着心只顾做自己的利益，只顾做自己的自由，只顾做自己的方便。神啊，恳求神你赦免我们，让我们真正可以一起来为国为民，大家一起手牵手来照顾我们国家所规定的。天父帮助我们，让这个疾病不继续的传染，让更多的人犯了这个病毒的危险。天父，我们再一次来到你的面前，我们仰望你，我们交托，求神你帮助我们，特别成为神的儿女，我们需要从我们自己先来开始来做，来留下一个好榜样，让我们所做的都会带给我们大家有一个好的这个果效，让这个疾病更早的可以从我们国家停止，
不继续传染给更多的人。哦，神啊，我们仰望你，神啊，恳求神你施恩怜悯，让我们大家都成为一个遵照国家的命令的这个人民，让我们仍然继续过着我们的生活。神啊，我们需要你圣灵感动帮助，从神的儿女们来开始，一起来遵照这个规条。神啊，我们谢谢你，神你看顾顾念我们，我们仰望交托，乃是靠我主耶稣基督圣名求，阿们。Bapak Ibu Saudara, saat ini kita juga mau mendukung di dalam doa bagi setiap para tenaga medis yang saat ini bekerja merawat pasien COVID-19 ini di rumah sakit ataupun di tempat-tempat karantina. Kita berdoa kiranya Tuhan boleh terus melindungi mereka, menyertai dan memberikan kekuatan bagi mereka, dan secara khusus keluarga mereka yang ada di rumah juga boleh Tuhan sertai. Mari saat ini kita buka suara, kita berdoa bersama-sama bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersatu hati berdoa bagi setiap para tenaga medis ya Tuhan, yang sedang berjuang untuk merawat setiap pasien COVID-19 ini. Tuhan pimpin, kiranya Tuhan yang terus menjaga dan menyertai mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan, berikan mereka kesabaran, dan berikan mereka hati yang teguh untuk selalu boleh melayani setiap para pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kesehatan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang juga boleh pimpin supaya mereka boleh memiliki tubuh yang selalu sehat ya Tuhan. Kiranya mereka juga tidak terkena penyakit ini. Bahkan mereka juga boleh terus menolong orang lain dengan lebih sungguh ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mental mereka ya Tuhan. Di tengah keletihan biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan penghiburan bagi mereka dan kekuatan ya Tuhan. Dan kami juga teringat bagi keluarga mereka di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang juga boleh memelihara kehidupan mereka. Bahkan Tuhan yang boleh melindungi dan menjaga. Kiranya keluarga mereka terus senantiasa boleh hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang boleh terus menuntun dan kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan kehidupan kami ya Tuhan saat ini. Kiranya kami semua juga boleh terus diberikan kesehatan. Kami serahkan padamu ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita mau bersama berdoa untuk berbagai upaya dalam menemukan vaksin COVID-19. Ada beberapa perusahaan yang sudah mulai menjalankan uji coba medis kepada manusia. Kiranya Tuhan menolong sehingga vaksin dapat ditemukan segera dan dapat diproduksi untuk semua orang. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, saat ini begitu banyak perusahaan yang bergumul dengan usaha mereka. Begitu banyak orang yang bergumul Tuhan, khususnya perusahaan-perusahaan yang harus bertahan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit. Saat ini kami hanya bisa berserah kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau tolong, biarlah proses riset yang sedang dilakukan di dalam menemukan vaksin boleh segera ditemukan. Tuhan kami mohon biarlah Allah turut campur tangan, berikan hikmat kepada orang-orang yang sedang berjuang di dalam menemukan vaksin. Kami sungguh hanya bisa berserah kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar seru dan doa kami. Kami hanya bisa memohon kepada Tuhan sehingga vaksin ini boleh segera ditemukan dan vaksin ini boleh segera diedarkan dan kami juga boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin. Karena kami yakin dan percaya hanya kepadamu lah kami berserah dan memohon. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada hal yang terindah di dalam hidup ini selain kita berada di dalam pusat kehendak Allah. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Kita naikkan pujian, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu
hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur dalam keadaan sukacita dan dalam kesehatan yang Tuhan karuniakan. Pada malam hari ini kita bersama-sama kembali bersatu di dalam ibadah doa malam ini. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita membaca dari Mazmur pasal yang ke-27, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kecenderungan bahwa minat jemaat untuk mengikuti ibadah online, terutama pada saat real time atau saat yang bersamaan dengan ibadah yang diadakan, semakin hari semakin turun. Hal ini bukan saja dialami oleh gereja kita, tetapi banyak gereja-gereja juga mengalami hal yang sama. Saudara-saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa sebab
yang mungkin bisa. Saudara-saudara, ada sebagian jemaat yang mungkin suka untuk berpindah-pindah channel ibadah. Dalam arti mereka mengikuti ibadah bukan hanya di satu tempat saja, tetapi di tempat-tempat yang berbeda pada saat ibadah yang dilakukan. Atau saudara-saudara, ada juga sebagian dari jemaat yang kesulitan di dalam jaringan internet. Mungkin jaringannya lemah, sering terputus-putus, atau alat yang kurang memadai. Dan ada juga mereka yang sudah mulai bosan, kehilangan gairah di dalam mengikuti ibadah live streaming. Mungkin pada awal pertama mereka begitu antusias karena ini sesuatu yang baru. Tapi lama-lama mereka memandang bahwa ini merupakan ibadah yang kurang penting lagi dalam tanda kutip mereka ikuti. Kebaktian yang tidak hikmat, yang kurang sah. Sehingga mereka merasa untuk apa saya tetap mengikuti ibadah secara online ini. Atau juga mungkin saudara-saudara, ada orang-orang tertentu yang sudah nyaman untuk tidak beribadah. Mereka nyaman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, untuk melakukan hobi mereka, untuk melakukan olahraga dan seterusnya. Saudara-saudara, ada satu survei dari lembaga atau gereja tertentu. Saudara-saudara, saya mendengar hari ini beberapa waktu yang lalu. Saudara, dikatakan bahwa hanya 1/3 dari orang percaya ketika mereka beribadah secara online di rumah, mereka melakukannya dengan kelayakan atau kepatutan. Artinya saudara-saudara, hanya 1/3 saja. Mereka dengan sikap yang benar beribadah di rumah mereka. Mereka berpakaian dengan sopan. Mereka mengikuti ibadah sesuai dengan liturgi yang diarahkan oleh pemimpin. Saudara-saudara, tetapi 2/3 mereka beribadah ya seperti mereka menonton ibadah, bukan mengikuti atau melakukan ibadah. Mereka beribadah sambil mereka mengerjakan tugas-tugas mereka yang lain. Mereka beribadah sambil mereka misalnya mendengarkan musik atau memasak atau melakukan hal-hal yang lain, saudara-saudara. Saudara-saudara, bagaimanakah kehidupan ibadah kita selama ini? Apakah kita benar-benar mengikuti ibadah ataukah kita hanya menonton ibadah saja? Saudara-saudara, kita bisa belajar dari Daud yang begitu merindukan ibadah di rumah Tuhan. Yang begitu merindukan untuk bersatu dengan keluarga Allah yang lain. Untuk bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 27 ini, dimulai dengan suatu kesaksian daripada Daud. Ketika ia bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudara, dia merasa tenang, dia merasa damai, dia merasa aman. Meskipun tentara-tentara musuh-musuh mengepung dirinya, tentara-tentara berkemah di sekeliling tempatnya untuk menyerang dia, untuk mengambil nyawa dia. Tetapi Daud mengatakan, aku tidak takut. Dan aku tetap percaya kepada Tuhan bahwa Ia melindungi dia, aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kebersamaannya dengan Tuhan, di dalam perasaan yang tenang dan damai, meskipun ancaman-ancaman, tantangan-tantangan dia hadapi saat itu, dia mengatakan demikian di ayat yang ke-7. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, kalau kita perhatikan terjemahan yang lain dari Alkitab yang menerjemahkan ayat ini berdasarkan huruf demi huruf atau secara harafiah, saudara-saudara, maka ayat ini memiliki arti yang mendalam. Saudara-saudara, Daud mengatakan satu hal yang ku minta kepada Tuhan.
Saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya dikatakan ini satu perkara, sesuatu hal yang serius, sesuatu hal yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan diselesaikan, saudara-saudara. Satu perkara kumohonkan kepada Tuhan. Bukan sekedar ku minta, tapi dia benar-benar memohon kepada Tuhan terhadap hal yang serius ini. Saudara-saudara, dan dikatakan itulah yang kuingini. Di dalam bahasa aslinya dikatakan itulah yang kuusahakan. Perkara yang serius itu dia mohonkan kepada Tuhan dan dia usahakan. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk tinggal di rumah Tuhan. Saudara-saudara, kata rumah Tuhan ini juga mengacu kepada bait suci. Dan juga bisa mengacu kepada keluarga Tuhan, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat di dalam kata-kata ini, rumah Tuhan ini diterjemahkan 43 kali dalam arti bait suci. Dan juga 99 kali diartikan atau bisa diterjemahkan sebagai keluarga Tuhan, saudara-saudara. Ini mengacu kepada jemaat, mengacu kepada pertemuan-pertemuan ibadah. Inilah hal yang serius yang dia mohonkan kepada Tuhan. Dia ingin ada di sana. Di setiap hari umur hidupku. Jadi bukan sekali-sekali, bukan seminggu sekali, saudara-saudara. Dia ingin ada di rumah Tuhan, tetapi kerinduannya di setiap hari kalau bisa. Aku bersama-sama dengan keluarga Tuhan. Aku bersama-sama beribadah di bait suci. Saudara-saudara, kemudian di sini dia mengatakan di rumah Tuhan inilah dia ingin menikmati keindahan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam bahasanya aslinya lagi, di sini dikatakan bahwa menikmati keindahan Tuhan itu bisa berarti menyaksikan, melihat, mengetahui kesukaannya Tuhan itu apa. Mengetahui kehendak Tuhan itu apa. Dan di rumah Tuhan inilah dia ingin melihat bagaimana Tuhan berkehendak. Dan juga saudara-saudara, dia ingin menikmati baitnya. Saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya, di sini juga bisa diterjemahkan. Dia ingin merenungkan, memohon bimbingan Tuhan di dalam rumah Tuhan, di dalam keluarga Tuhan. Saudara-saudara, indah sekali, saudara. Satu hal yang penting ia ketahui dan itu ia mohonkan kepada Tuhan. Supaya dalam hari-hari hidupnya, dia ada di bersama-sama dengan umat Tuhan. Dia bersama-sama ada di rumah Tuhan. Untuk merenungkan, memohon bimbingan Tuhan. Untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Dan di dalam rumah Tuhan inilah, pada ayat 6b dikatakan, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa pandemi seperti ini, di mana kita menghadapi musuh bersama yang mengancam jiwa kita, yang mengancam nyawa kita. Saudara-saudara, apakah kita mengalami kedamaian? Sebagaimana Daud merasakan ketenangan, kedamaian. Dan apakah di dalam situasi seperti ini, kita juga berdoa sebagaimana Daud berdoa. Satu hal yang ku minta, satu hal yang ku mohon kepada Tuhan. Agar pandemi ini dapat segera berlalu. Agar kita bisa bersama-sama kembali bertemu dengan saudara-saudara seiman di gereja. Apakah kerinduan ini ada di dalam hati saudara-saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berdoa agar kita segera dapat beribadah secara tatap muka kembali. Kita berdoa agar angka penularan pandemi ini dapat segera menurun. Sehingga saudara-saudara kita bisa dengan aman di dalam jaminan kesehatan yang baik kita kembali beribadah di gereja. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan mendengar seruan doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Jikalau pada hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kami tentang kerinduan untuk beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan berikanlah hati kepada kami sebagaimana yang dimiliki oleh Daud, yang rindu untuk berkumpul kembali dengan keluarga Tuhan. Untuk tiap-tiap hari bersama-sama dengan keluarga Tuhan menikmati akan bait-Mu, merenungkan akan bimbingan-Mu, melihat apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah ini menjadi satu kerinduan kami. Dan kalaupun kami masih beribadah di rumah pada saat ini, biarlah kami melakukannya dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Biarlah kami bukan sekedar menonton ibadah di gereja melalui saluran online, melalui YouTube, saudara. Tuhan, tolonglah ya Tuhan Yesus. Biarlah kami sungguh-sungguh melakukan ibadah itu dengan menyenangkan akan hati Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Baik di dalam ibadah hari Minggu, baik di dalam ibadah doa malam hari Rabu ini, maupun dalam doa ibadah-ibadah pribadi kami, di dalam membaca firman Tuhan maupun di dalam doa-doa kami. Tolonglah kami Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu ini. Tolonglah kami untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita doakan khususnya bagi GMI Immanuel yang akan segera merayakan hari jadi ke-52. Kiranya GMI Immanuel dapat terus berkarya serta menjadi terang, baik bagi lingkungan sekitar maupun bagi bangsa Indonesia. Mari saat ini kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami sungguh datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai, memberkati gereja kami. Hingga saat ini boleh berusia 52 tahun. Kami bersyukur Tuhan bagaimana Tuhan boleh memimpin langkah dari gereja kami. Sampai hari ini kami boleh melihat tangan Tuhan yang begitu luar biasa menopang gereja kami. Dari gereja yang begitu kecil sampai sekarang boleh menjadi gereja yang besar, boleh melayani Tuhan. Tuhan, tapi di usia 52 tahun ini kami tetap mau berserah kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini kami juga tetap mau berdoa biarlah Tuhan tetap pakai gereja kami. Tetap pakai gereja kami menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami. Menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang ada di dalam gereja metodis ini. Tuhan, ini adalah tugas yang tidak mudah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami bagaimana kami boleh melayani orang-orang di sekitar kami di dalam kondisi pandemi seperti ini. Tuhan, biarlah melalui perayaan 52 tahun ini, kami semua anak-anak Tuhan boleh kembali diingatkan, boleh kembali melihat bagaimana kasih Tuhan begitu luar biasa sudah dicurahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah perayaan 52 tahun ini boleh menjadi satu ungkapan syukur yang keluar dari hati kami yang terdalam. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh mensyukuri bagaimana pimpinan Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja ini. Tuhan, tapi Engkau tahu, gereja kami masih sedang bergumul. Begitu banyak hal yang harus kami lakukan, begitu banyak hal yang harus kami kerjakan, khususnya untuk pelayanan di dalam gereja ini. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan turut campur tangan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, berikan kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan memiliki semangat untuk melayani, memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu. Khususnya di usia 52 tahun ini boleh menjadi hadiah yang indah yang boleh kami berikan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan gereja kami yang sudah berusia 52 tahun ini. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memimpin, memegang, menopang gereja kami. Sehingga gereja kami boleh terus dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa.
Hanya di dalam nama-Nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kita berdoa pada saat ini bagi proses pemilihan majelis 2021 sampai 2022 yang saat ini sedang berlangsung. Kita berdoa biarlah Tuhan sendiri beranugerah yang memanggil anak-anaknya untuk terbeban melayani Tuhan di dalam kemajelisan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam pelayanan gerejawi, Engkau rindu melibatkan kami bersama-sama untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi proses regenerasi majelis, pemilihan majelis periode 2021 sampai 2022 yang pada saat ini sedang berlangsung. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memanggil anak-anak-Mu untuk melayani Tuhan. Tuhan sendiri yang menanamkan beban di dalam hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya ada jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh rindu, sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan, mencintai Engkau, dan juga rela berkomitmen untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kemajelisan. Kami berdoa untuk seluruh proses yang sedang berlangsung. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap tahapan demi tahapan dalam proses pemilihan majelis ini, semuanya dapat berlangsung dengan baik. Tuhan mempersiapkan anak-anak-Mu sendiri ya Tuhan, untuk kemudian Tuhan pakai. Biarlah nantinya ya Tuhan, yang terpilih menjadi majelis periode 2021-2022 adalah sungguh-sungguh orang-orang yang Engkau pilih, yang Engkau kehendaki. Dan segala pelayanan ini untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 弟兄姐妹们，这个时候我们要为做我们教会弟兄姐妹们来祷告。有一些年长的在病痛当中的，我们为他们祷告。有的他们每一个月需要到医院去复诊，我们也为着他们祷告。因为在这个情况之下，有许许多多的不方便，还有的需要家人照顾，需要家人护送他们到医院，有许许多多的不方便。这个时候来到神的面前，我们再一次仰望、交托，让神继续的看顾与保守。我们一起开声祷告。慈悲天父，来到你的面前，这个时候我们特别纪念我们教会的弟兄姐妹，以马内利堂教会的会友们，有一些年长的，有一些年轻的，有一些孩童们的，他们正在身体上的软弱。神，这个时候我们再一次交托，特别有的他们每一个月需要到医院去复诊、去拿药，有的时候他们需要一个星期或是几天需要到医院去做一个检查或是做一个治疗的方法。神啊，有许许多多的不方便，但是神这个时候来到你的面前，我们再一次交托，求神加添力量，求神赐下安慰的灵，安慰看顾与保守，让我们可以在神里面得着能力，让我们有勇气来面对。特别有一部分他们需要家人的陪伴，家人的照顾，也求神一样的赐福家人，他们都有健康的身体，可以好好的来照顾，可以好好的来陪伴，把他们送到医院去，可以得到一个好的治疗方法。天父，我们仰望在神你手中，特别再一次将这一些身体上软弱的一一的我们都把他们交托。神，我们虽然不能一一的为他们提名，但是神，我们相信神你知道这一些在身体上软弱的弟兄姐妹，我们仰望在神你手中，神你看顾顾念他们，无论是在身体上软弱的，无论是照顾的家人，无论是需要护送他们到医院的家人，我们也求神一样的看顾。天父，我们谢谢你，我们交托在主圣手当中，求神看顾顾念我们每一个人，恳求神特别赐福这一些在身体上软弱的，我们摆上
一一的把他们都交托在主你圣手当中，恳求神你听我们祷告的声音，我们仰望交托，乃是靠我主耶稣基督圣名求，阿门。Pokok doa yang terakhir adalah mari sama-sama kita berdoa untuk persiapan minggu ini untuk live streaming KU1, KU2, dan juga MYC. Begitu juga untuk ibadah streaming yang akan dilakukan oleh PRMI dan juga sekolah minggu. Mari sama-sama kita dukung di dalam doa, kiranya Tuhan yang juga boleh menolong untuk setiap para hamba Tuhan yang akan membawakan khotbah dan juga untuk setiap pelayan Tuhan, baik di atas mimbar maupun yang ada di bawah mimbar. Kita berdoa kiranya mereka boleh mempersiapkan dengan baik dan juga kita secara khusus berdoa kiranya jemaat yang beribadah dari rumah juga boleh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mari sama-sama kita berdoa, kita buka suara. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap persiapan ibadah live streaming yang akan dilakukan oleh KU1, KU2, dan juga MYC. Tuhan pimpin, kiranya setiap persiapan boleh berjalan dengan lancar. Untuk setiap alat-alat ya Tuhan, untuk kamera, bahkan koneksi internet yang akan digunakan. Kiranya Tuhan juga yang boleh memperlancar semuanya itu pada hari hanya nanti ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan juga yang beribadah di rumah, yang menggunakan gadget ataupun alat-alat lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan yang juga boleh menolong, kiranya hadirat Tuhan juga boleh mereka rasakan di rumah mereka masing-masing. Dan kiranya Tuhan juga boleh menolong untuk setiap para hamba Tuhan yang akan mempersiapkan khotbah. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan mereka hikmat. Kiranya Tuhan yang juga boleh menolong, kiranya mereka juga boleh menjadi saluran berkat untuk setiap jemaat dan jemaat juga boleh dikuatkan. Kami juga mau berdoa untuk setiap pelayanan Tuhan yang akan melayani di setiap ibadah yang ada ya Tuhan. Kami juga bersatu hati mendukung mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Bahkan ya Tuhan, baik di atas mimbar maupun di bawah mimbar, kiranya Tuhan juga boleh mengurapi mereka, memelihara dan juga menjagai kehidupan mereka ya Tuhan. Berikan mereka semangat ya Tuhan untuk terus boleh melayani Tuhan. Dan kami menyerahkan ya Tuhan, kiranya setiap ibadah KU1, KU2, MYC, PRMI, dan sekolah minggu, kiranya boleh menjadi berkat. Dan sungguh-sungguh berkat Tuhan juga boleh hadir dan nyata untuk setiap jemaat rasakan ya Tuhan. Kami serahkan padamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam perjalanan hidup kita, pasti ada suka dan duka yang kita hadapi. Dan ketika kita membiarkan tangan Tuhan memegang kita, menuntun kita melewati semuanya, kita pasti mengakui bahwa semua itu adalah untuk kebaikan kita. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri dan mari kita arahkan hati dan pikiran kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sepanjang hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian doa telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.